Selamat sore para sahabat pecinta Dakon. Kembali lagi bersama kami di podcast Dakon, dunia akademik dalam konten. Pada waktu kali ini akan sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Di episode yang ke-8 ini kita kembali kedatangan tamu yang istimewa tapi tidak lagi sendiri. Ada featuring ya, berpasangan, duo. Jadi kalau nyanyi itu ada duo Maya, ada duo Ratu, ada duo Serigala. Wih, ini duo perempuan tangguh, duo perempuan hebat. Karena kita akan mendengarkan cerita-cerita inspiratif, motivatif tentang bahwa usia itu hanyalah angka, sedangkan ilmu itu akan terus mengembara sepanjang masa. Mari kita sambut Bu Mega dan Bu Rusida. Silakan diperkenalkan dirinya Bu Mega dulu lalu Bu Rusida. Oke, terima kasih Pak Idris. Saya Mega Ulandari, mahasiswa aktif STKIP BIM Benowo Surabaya. Saya sedang menempuh pendidikan di program studi pendidikan anak usia dini. Bu Rusida. Baik, perkenalkan nama saya Rusida SSN. Kebetulan sekali saya bekerja di sebuah lembaga yang mana ada di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Dan alhamdulillah saat ini saya masih aktif untuk kuliah di STKIP Bina Insan Mandiri Prodi PAUD tahun 2019. Keren sekali ini ya. Jadi saya pasti akan banyak belajar dari beliau-beliau dua perempuan tangguh ini. Berbicara tentang prodi pendidikan anak usia dini ya. Saya sendiri di STKIP BIM ini kan banyak prodi ya. Ada 5 prodi, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada PAUD, ada PGSD, ada PBSI, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, saya kan dari PBSI ya. Saya mungkin bisa diceritakan sedikit tentang PAUD dan teman-teman pecinta Dakon biar tahu PAUD itu, prodi PAUD itu sejatinya mungkin seperti apa sih? Saya juga penasaran sekali. Mungkin dari Bu Mega dulu. Kalau dari saya, program pendidikan PAUD itu adalah program pendidikan yang mengajarkan tentang pembelajaran-pembelajaran bagaimana cara kita untuk memberikan stimulus yang benar terhadap pendidikan anak usia dini supaya mereka sesuai dengan usianya dan siap untuk menjadi pribadi yang siap untuk menjalani di pendidikan selanjutnya gitu. Tapi juga kita diajarkan untuk bermain ya Bu ya, menari, terus ada juga menyanyi, bikin lagu, jadi ya ceria terus pokoknya bersama PAUD gitu. Selalu ceria ya. Iya. Kalau menurut Bu Risida sendiri gimana PAUD itu? PAUD adalah sebuah lingkup yang sangat menyenangkan, yang mana di situ kita setiap hari walaupun di rumah kita sedang susah atau sedih, ketika kita bersama dengan anak-anak usia dini, rasa sedih dan susah itu akan terhapuskan dengan segala canda tawa mereka, dengan apa yang akan dilakukan, dengan banyak stimulus yang kita berikan untuk anak-anak usia dini. Perkembangan mereka akan lebih baik. Maka dari itu, dengan adanya Prodi PAUD yang saat ini ada di STKIP Bina Insan Mandiri bisa membantu kami untuk lebih baik lagi. Keren sekali ya. Jadi sepertinya PAUD ini sangat menyenangkan gitu ya. Betul. Jadi sedih susah tinggal datang ke PAUD. Iya. Saya itu biasanya sedih susah enggak punya uang. Sekarang berarti kok enggak punya uang saya ke PAUD aja ya. Iya, betul sekali. Oke. Akan terselesaikan masalahnya. Nah, PAUD ini rentang usianya berapa sih bisa disebut anak usia dini itu? Mungkin saya sendiri nggak tahu karena saya belum beranak pinak ya. Jadi mungkin saya nggak tahu anak PAUD itu usianya berapa sih? Mungkin 10 tahun, 15 tahun? Berapa? Kalau dari peraturan pemerintah untuk di Indonesia itu usia anak usia dini sendiri itu adalah 0 sampai 6 tahun. Tapi kalau menurut dari yang di luar negeri itu 0 sampai 8 tahun. Jadi pendidikan usia dini tidak hanya setelah mereka lahir. Jadi masih di dalam kandungan pun itu sudah ada pendidikan usia dini seperti itu melalui stimulus perkembangan di dalam perut ibu itu bagaimana kita
mendengarkan suara ibunya ya, suaranya ibunya itu. Nah, itu juga kalau kita bicara yang baik-baik di perut pun anak nanti juga mendengarkan yang baik-baik. Seperti itu, Mas. Begitu ya. Jadi sejatinya kandungan si anak ini di dalam rahim pun itu sudah mendengar ya. Iya. Iya, betul. Stimulus mereka itu mendengar. Oh, gitu ya. Jadi makanya kalau diajak ngomong, Dede, Iya, oh itu begitu. dimendengar dia Harus ya. Iya. harus orang Jadi tuanya ketika aktif. seorang ibu mau mengikuti program untuk hamil, yang mana mereka benar-benar harus sudah siap mental dan segalanya. Karena di dalam masa proses hamil itu pendidikan anak usia dini sudah diberikan. Dalam arti kita jangan sampai dalam posisi hamil sang ibu itu tadi memiliki sebuah masalah, karena itu pun juga akan mengalami dampak pada anak yang dikandungnya tersebut. Maka dari itu ketika sudah siap untuk program hamil harus siap dalam segala hal, mental dan semuanya. Jadi ini untuk semua ini ya, ibu-ibu yang hamil, sedang hamil, mau hamil, berencana hamil atau hamil-hamilan. Nah, ini harus siap, ini harus siap. Ini penting sekali ya, pendidikan anak usia dini. Betul. Nah, berbicara tentang urgensi pendidikan anak usia dini, saya itu sering menemui beberapa rekan saya, teman-teman saya yang sudah menikah. Jadi saya kan belum menikah ya. Jadi saya itu sering kayak diberi wejangan gitu. Jadi saya seperti dengan para sesepuh gitu. Nah, itu mereka sempat bilang gini, saya katakan, sudah sekolah di PAUD. Apa PAUD itu cuma bermain-main aja, cuma permainan aja, sama kayak enggak sekolah, mending enggak usah. Kalau bermain ya bisa di rumah saja. Ngapain dibawa ke PAUD? Itu menurut saya itu perspektif seperti ini, sudut pandang seperti ini itu seharusnya diluruskan. Tapi karena saya enggak paham, mungkin ini gimana ini dari yang ahli pakar-pakar pendidikan anak usia dini mungkin bisa meluruskan stigma seperti ini. Mungkin dari Bu Mega dulu. Ya, karakteristik anak usia dini itu kan memang bermain ya. Iya, betul. Nah, jadi dalam bermain itu mereka juga belajar. Begitu. Nah, jadi di saat mereka bermain, kita stimulus juga pembelajaran yang ada. Misalkan ini nanti kita bermain congklak gitu ya. Nah, itu sudah masuk di kognitif mereka. Kita berhitung di situ. Nah, jadi seperti itu. Sambil bermain kita bisa menstimulus aspek-aspek yang ada atau karakter yang ada di anak kita, perkembangkan dari situ. Gitu ya. Iya, Mungkin begitu. dari Bu Rusida bisa menambahkan. Ketika ada yang mengatakan bahwa sekolah di PAUD itu hanya untuk apa itu? Bermain. Pertama kali yang perlu kita ketahui adalah yang mana PAUD berawal dari pendidikan lain yaitu SD sampai dengan SMA. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa anak jika tidak masuk ke PAUD, mungkin etika pada saat anak masuk sekolah itu anak akan merasa belum settle, belum waktunya. Karena apa? Ketika anak-anak sudah kita kenalkan dengan PAUD, anak-anak sudah kita kenalkan bagaimana mengenal tata tertib, bagaimana anak mengenal aturan, bagaimana ketika anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitar. Gitu ya Bu Rusida. Betul. Jadi istilahnya tuh PAUD ini menjadi penting sebelum anak masuk ke tahap SD atau tahap TK gitu ya. Iya. Jadi karena di TK SD kan banyak aturan-aturan ya, misalnya Betul. kukunya enggak boleh panjang-panjang, nanti seperti harimau atau apa, atau harus, nah itu jadi peraturan-peraturan itu mulai dikenalkan sedikit dengan cara yang menyenangkan lewat permainan gitu ya mungkin ya. Betul sekali. Oh gitu, jadi penting sekali ini ya PAUD. Tolong PAUD sudah langsung saja yang ingin mendalami ini juga untuk ibu-ibu hamil langsung kuliah di PAUD. Di PAUD SDKIP Bina Insan Mandiri, langsung kuliah, penting sekali itu. Betul. Itu biar kita menjadi seorang ibu yang siap ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan selain berkuliah di Bina Insan Mandiri ya, di SDKIP Bina Insan Mandiri, juga sibuk bekerja ya. Iya. Jadi berkuliah sambil bekerja. Bermain. Ini berkuliah sambil bermain gitu ya. Bekerja berarti dengan makna bermain. Iya. Ini mungkin agak menjurus ke perasaan seorang pengajar ya. Melelahkan enggak sih kerja sambil belajar?
kuliah sambil bekerja melelahkan enggak? Mungkin dari Ibu Mega dulu. Ya tetap ya merasa lelah itu wajar karena manusia tidak sekuat yang maha kuasa. Oh gitu. Jadi ya tetap lelah itu ada, tapi Lelah. terbayarkan dengan keberhasilan mereka nanti itu sudah terbayar. Terbayar kelelahan kita setiap hari juga bekerja, kuliah, terus mengurus rumah tangga. Nah, itu merupakan apa ya? Nantilah imbalannya nanti. Gitu. Pahalanya bisa kita Iya. dapatkan nanti Subhanallah. dengan tulus ikhlas. Nanti pasti Insya Allah ya, insya rezeki Allah. akan beriringan. Lah begitu, betul. Jadi Betul, Bu Sida. selain bekerja berkuliah juga menjadi ibu rumah tangga juga. Ya betul. Kalau Bu Rusida gimana? Saya kembali lagi ke awal, bahwa ketika kita bekerja dengan rasa ikhlas, saya yakin dan percaya bahwa semuanya itu akan terbayarkan pada akhirnya. Jika hari ini saya tidak terpenuhi, mungkin nanti di akhirat Tuhan akan memberikan berkah yang lainnya. Beda. Ya Allah, ini jawaban yang sangat super sekali ya. Ini super sekali ya. Jadi bekerja lagi-lagi tidak hanya tentang materi ya, tapi bagaimana dengan tulus hati mengabdi kepada anak negeri. Wih, Betul. saya ya ampun, saya salut sekali kan, apalagi yang diajarkan anak-anak kecil ya. Itu pasti lebih melelahkan daripada ngajar bayi gede seperti saya kan. Pasti lebih melelahkan kan Bu ya. Ya betul Nah, sekali. karena harus bekerja, berkuliah, harus juga menjadi ibu rumah tangga. Bagaimanakah cara menyeimbangkan 3 tugas utama ini? Dari Persida dulu mungkin. Baik, ketika harus menyeimbangkan bagaimana cara saya untuk melakukan itu, tentunya dengan mengorganisasikan. Dalam sebuah rumah tangga, pasti kita juga sudah menyusun yang namanya struktur agar segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Supaya beriringan, bagaimana beriringan? Kita harus bisa membedakan mana yang tugas negara, mana yang tugas rumah, dan mana yang tugas kuliah. Paling tidak harus kita manajemen seminim mungkin. Jadi ada tugas negara, ada tugas kuliah, Ya, ada betul. tugas rumah. Bayangkan ini, perempuan tangguh masa kini tugasnya 3 men, tugas negara, tugas kuliah, tugas rumah. Ngeri. Jadi ya ini mungkin pesan-pesan untuk dosen PAUD, jangan berat lah kalau di tugas kuliah ya. Ini sudah berat sekali ini. Kalau Bu Mega sendiri gimana Nah, cara kalau menyeimbangkannya? saya, ya ini dulunya itu sebelum kuliah ya izin itu pasti ya prioritas dulu apa keluargamu apa yang di rumah gimana. Ya. Pas saya mau kuliah lagi diizinkan enggak gitu. Ya kalau kamu sudah di rumah sudah beres semua ya enggak apa-apa. Itu kan cari ilmu gitu. Jadi prioritas keluarga juga penting. Tugas negara tadi ya Bu Rusida ya. Iya. Tugas negara itu lebih penting. Apalagi saya tugasnya 2 di instansi suami juga ada organisasi Jala Senastri yang juga saya ikut di dalamnya. Jadi ya itu tadi harus ada prioritas yang diutamakan, tapi tetap kita bisa menyeimbangkan di mana atau menempatkan diri kita ya. Iya. Di mana nanti tugas kuliah, nanti tugas di rumah, jadi ibu rumah tangga, terus jadi organisasi juga, aktif juga di HMP gitu ya Bu ya. Ya. Aktif juga di Super. HMP prodi kami ya, prodi PAUD yang kami banggakan. Alhamdulillah kita semua bisa melewatinya dengan ikhlas, yaitu tadi akan dimudahkan. Jadi pada akhirnya ternyata STKIP BIN itu memberikan kemudahan dalam menyeimbangkan 3 hal itu, lebih-lebih dalam waktu perkuliahan. Betul. Ya betul sekali. Jadi kalau bisa diceritakan bagaimana waktu kan misalnya kan mengajar dari pagi sampai jam berapa lalu kuliah, Ya. itu gimana itu? Mungkin Bu Rusida dulu. Baik, ketika kami mau mengikuti kegiatan perkuliahan ini, kami sudah mendapatkan informasi bahwa untuk perkuliahan di STKIP Bina Insan Mandiri sangat membantu sekali kepada para guru-guru yang berminat, yang mana jadwalnya sudah ditentukan bahwa dari pihak STKIP Bina Insan Mandiri akan memberikan kemudahan dari pulang sekolah. Jadwalnya
diatur pulang sekolah teman-teman bisa mengikuti perkuliahan. Jadi tidak berbenturan dengan waktu kami untuk mengabdi pada negara. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami sangat bergembira sekali melangkah yang mana selangkah untuk membimbing anak bangsa yang perlu kita ajak untuk maju. Kemudian kami para guru yang awalnya mungkin tentang pendidikan PAUD tidak paham, dengan adanya bantuan dari STKIP Bina Insan Mandiri, kami bisa selangkah dua langkah lebih maju lagi. Keren. Tepuk tangan dulu buat STKIP Bina Insan Mandiri. Jadi ini juga mungkin teman-teman pecinta podcast Dakon ya, jadi yang sedang mengajar PAUD atau ingin berkuliah di prodi PAUD, atau juga untuk ibu-ibu yang ingin mendidik anaknya sendiri, itu juga silakan langsung karena waktunya sangat fleksibel ya. Jadi misalnya sibuk menjadi ibu rumah tangga juga bisa dikondisikan, sibuk mengajar juga bisa dikondisikan. Ini pertanyaan di ujung-ujung pertanyaan ya. Di ujung-ujung pertanyaan. Kalau ujung pangkang Gresik ya, itu ujung pertanyaan. Jadi gini, selama mengajar anak-anak gitu kan, anak-anak kecil, itu kan tingkah lakunya benar-benar unpredictable ya. Jadi tidak pernah bisa diprediksi ya. Ada yang tiba-tiba suka, nangis atau apa. Pernah enggak ada suatu kejadian yang benar-benar menguras emosi, entah emosi ingin marah atau emosi ingin menangis atau emosi terharu ternyata ya ampun anak sekecil ini, atau mungkin dimulai dari Bu Mega dulu. Saya penasaran sekali ini. Ya, di sekolah saya itu memang ada juga anak ini ya berkebutuhan khusus, karena memang banyak orang tua itu yang gini ya, tidak menerima anaknya itu ada kebutuhan khusus. Jadi mereka tetap menyekolahkan di sekolah yang umum. Jadi kebetulan di tempat saya itu ada Down syndrome. Nah itu usianya sudah lebih dari 5 tahun, 7 tahun, kalau mungkin sekarang 8 tahun ya. Nah itu anaknya itu, yaitu Down syndrome itu kan nggak bisa bicara. Iya, tapi dia paham kalau kita kasih perintah atau apa itu dia tahu. Misalkan ayo Rizky duduk sini gitu, dia tahu. Tapi dia tidak bisa mengutarakan. Nah itu yang dicari itu saya terus gitu. Nah itu terus setelah dia lulus sudah waktu itu 3 tahun ya, 3 tahun itu sudah di TK, terus ibunya akhirnya ya gini ya, iya Bu ya ini saya mau masukkan ke sekolah khusus aja gitu. Iya itu Rizky itu pinternya ini loh Bu, itu dia main musik. Oh iya Bunda, itu berarti minatnya Rizky di situ, dibelikan alat musik Bunda, saya bilang gini. Terus ya itu tiap Lebaran itu ke rumah. Oh ya ampun. Ya kangen sama Bu Mega gitu. Oh Rizky gitu. Terus yang sekarang itu kebetulan saya diamanai di kelas B. Di kelas B itu saya kasih pengertian anak-anak nanti kalau sudah di SD gurunya beda ya, bukan Bu Mega. Oh iya Bu, nanti guru baru. Iya, guru barunya itu siapa Bu? Bu Mega ya. Lo masih Bu Mega lagi. Itu yang bikin terharu ya. Jadi mereka kalau pas lewat ke sekolah gitu, yang dipanggil itu ya Bu Mega, Bu Mega. Ya ampun nak, ya sudah besar-besar gitu, sudah kelas 5, kelas 3 gitu. Itu jadi terharu, masih inget ya sama Bu Mega. Ayo sini main. Ya Bu, aku mau TK lagi Bu. Ya Allah, sampai segitu Bu ya. Iya, mau ke TK lagi Bu gitu. Kalau di TK itu kan bu gurunya kan ini ya, kalau mau minta tolong apa gitu kan lain dengan di SD ya. Kalau anak minta tolong gitu, ayo Bu, aku pipis. Ya pokoknya kalau di TK itu segalanya ya cleaning service. Ya ampun. Ya ini ya multi talent. Multi talent ya, betul sekali multi talent. Semuanya gurunya. bisa kita kerjakan sendiri. Hebat. Tapi itu sangat menyenangkan sekali. Itu akan menjadi apa ya? Kalau besok mereka berhasil ya, itu kan gini, mereka itu kayaknya nakal gitu, lari-lari gitu. Besoknya itu jadi bareskrim. Gitu, menurut saya itu gitu. Besoknya itu mereka jadi apa ya? Ada itu yang atlet wusu. Nah, itu menurut saya ada atlet wusu ikut porseni juga. Ya gitu. ampun. Jadi padahal dulunya itu ya suruh aja malu ya, disuruh aja lomba puisi itu dia malu. Sekarang jadi atlet wusu gitu. Keren Itu sekali. yang bikin kita wow. Yuk ke prodi PAUD ya. Gitu. Jadi itu sangat mengharukan sekali ya. Jadi ketika
mungkin hanya pendidik yang bisa merasakan itu ya. Jadi ketika banyak orang yang ada di situ, tapi ternyata sang murid ini lebih memilih menyapa gurunya untuk pertama kali. Iya, Bu betul Mega, Bu Rusida, Iya. itu kita kayak beneran. Betul. Saya kan pernah Betul. mengajar juga tadi, kayak ya ampun gini banget ya. Jadi meskipun andai dibandingkan dengan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, tapi mengapa sih guru Iya, itu betul. selalu lebih mulia? Karena itu ujung muara pekerjaan apapun itu ternyata guru. Iya, betul sekali. Kalau Bu Rusida Betul. mungkin ada yang paling mengharukan atau apa mungkin di detik-detik terakhir podcast ini. Hal yang mengharukan bagi saya saat ini, kebetulan detik ini juga, saya sedang bersama-sama dengan anak Laskar Pelangi, yang mana sekolah kami menerima anak-anak dari daerah Papua. Mereka sangat mengharukan sekali. Dan itu pun membuat saya sangat terinspirasi sekali. Jika saya tidak datang, itu pun senyuman dan sapaan mereka yang membuat saya harus datang. Iya. Karena apa? Dengan wajah polos mereka, dengan segala keterbatasan mereka, Ya ampun. membuat saya tidak bisa berkata-kata lagi. Ya ampun, itulah Iya, guru ya, benar-benar itu guru itu seperti itu guru. Jadi sampai ketika yang diingat muridnya itu tidak bisa mengungkapkan kata-kata karena cinta itu terlalu sedikit jika harus diungkapkan kata. Iya. Cinta itu terlalu besar kawan. Podcast Dakon, cinta itu terlalu besar. Maka beruntunglah jika kalian memiliki guru-guru hebat seperti Bu Rusida dan Bu Mega. Si murid-muridnya mungkin bisa dada-dada dulu ke muridnya, tepuk tangan untuk coba murid Bu Mega dan Bu Rusida. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu episode 8 kita di Podcast Dakon. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, di share agar kalian tidak pernah ketinggalan berita dari Podcast Dakon SDKIP Bina Insan Mandiri. Jadi terima kasih Bu Rusida dan Bu Mega. Sama-sama. Sukses selalu Terima untuk kasih. mengajarnya, tetap menginspirasi, tetap menjadi Amin, guru-guru amin, hebat, amin. ibu-ibu hebat. Amin. Terima Saya- kasih. Saya sangat tersentuh dengan kisah-kisah Ibu Rusida dan Ya. Bu Mega. Terima kasih. Terima dan kasih. dadah. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore.